Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم جميعا؟ أرجو أن تكونوا بخير وصحة جيدة. هيا نبدأ درسنا بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. ونرجو من الله تبارك وتعالى بقراءة البسملة هذه أن ننال البركة من الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو فهو أخطأ. Jadi kita memulai pelajaran kita dengan bacaan basmalah dengan harapan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ustaz ingatkan agar kalian semuanya tetap bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam belajar untuk semua mata pelajaran. Karena hanya dengan kesungguhan dan kerja keras dan semangat kalian akan bisa mendapatkan ilmu yang ingin kalian dapatkan. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, man jadda wajada wa man qara al-baba walajja walaj. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan, dan barang siapa yang mendobrak pintu maka dia akan masuk ke dalamnya. Jadi ilmu itu diibaratkan seperti sesuatu yang tersembunyi di balik pintu. Yang bisa mendobrak pintu itu maka dia berhak untuk mendapatkan ilmu itu. Dan cara mendobrak pintu agar bisa masuk ke dalamnya dan mendapatkan ilmu yang ingin dia dapatkan adalah dengan al-jid, dengan bersungguh-sungguh. Fi hadhihi al-munasabah at-thayyibah nahnu sanuwasil darsana. Kita akan melanjutkan pelajaran kita kembali. Mazilna fi darsi, kita masih berada pada pelajaran kedua tahtal maudhu ilmiyun jadid. Masih ingat mana ilmiyun jadid? Nah, ilmiyun jadid bermakna murid baru. Adapun menu pelajaran kita kali ini, awalan yang pertama adalah maudhu atau tema. Pertanyaan yang kedua, hadafut tadris atau tujuan pembelajaran. Pasalisan yang ketiga, madatut tadris atau materi pembelajaran. Korobian yang keempat, at-tadribah, latihan-latihan. Wakhamisan yang kelima adalah inekas atau refleksi. Dan nabda min al-mawdu'. Kita mulai dari menu yang pertama adalah tema. Tema pelajaran kita kali ini berbicara tentang al-mudzakkar wal muannas, artinya kalimat mudzakkar dan kalimat muannas, kemudian al-adad yang berarti bilangan, kemudian qiraah wa kitabah wa huruf, membaca dan menulis sebagian huruf. Maksudnya adalah huruf-huruf hijaiyah. Amma hadafut tadris, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan setelah proses pembelajaran maka siswa atau peserta didik memahami materi pokok pelajaran tentang yang pertama, perbedaan antara bentuk kalimat mudzakkar dan kalimat muannas. Yang kedua, menguasai bilangan dari 4 sampai 6. Yang ketiga, cara mengucapkan, membaca, dan menulis huruf jim dan lam. Yang keempat, cara mengucapkan, membaca, dan menulis perpanjangan huruf dengan huruf ya. Dan yang kelima, perbedaan antara huruf ya dan kasroh. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah diharapkan dengan pembelajaran ini
setiap siswa akan memiliki sikap disiplin, santun, dan percaya diri. Ada tadris. Al-an nabda bimadah at-tadris. Ya, sekarang kita mulai dengan materi pembelajaran yang pertama, yaitu tentang perbedaan antara kalimat muzakkar dan kalimat muannas. Sini diberikan contoh kalimat muzakkar. Ya, contohnya ini. Ana Najiriyun, anta mudarrisun, karimun ghaniyun. Ini contoh kalimat-kalimat muzakkar. Yang ada di sebelahnya adalah contoh kalimat yang muannas. Ana Najiriyatun, anti mudarrisatun, karimah ghaniyatun. Dan manfarqu bainahuma, kalau begitu apa perbedaan antara keduanya? Silakan dilihat dan dicermati apa perbedaannya. Kalau kita amati, ternyata untuk kalimat yang muannas, maka di akhirnya ada ciri ataupun tanda yang menunjukkan bahwa kalimat itu adalah kalimat muannas, yaitu adanya tak marbutoh di akhirnya. Ya. Ana Najiriyun, saya di sini adalah perempuan, Najiriyatun orang Nigeria. Anti, kamu perempuan, mudarrisatun seorang guru. Karimah, nama perempuan, ghaniyatun adalah orang Nigeria. Sementara di sini laki-laki, anak, saya adalah laki-laki, Nigeria. Anta, kamu laki-laki, mudarrisun. Karimun, karim juga nama laki-laki, ghaniyatun. Jadi ini adalah contoh kalimat muzakkar dan ini adalah contoh yang kalimat muannas. Lalu mudhari, saya pikir jelas ya. Mada at-tadris asani, adapun materi pembelajaran yang kedua, ta'alaq bil al-adad, berkaitan dengan masalah bilangan. Bilangan min arba'ah ila sittah, bilangan dari 4 sampai 6. Untuk memudahkan pemahaman, di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama, di dalamnya ada 4 pohon. Gambar yang kedua ada 5 pohon. Gambar yang ketiga ada 6 pohon. Jadi 4 ini angkanya, bahasa Arabnya adalah arba'atun. 5 ini angkanya angka 5, bahasa Arabnya adalah khamsatun. Ini adalah 6, angka 6, bahasa Arabnya adalah sittatun. Ya, arba'atun, khamsatun, sittatun. 4, 5, 6. Al-an naqra jama'atan tutabi'una qiraati. Baca bersama-sama, ikuti bacaan Ustaz. Arba'atun, khamsatun, sittatun. Ya. Baik, nanti silakan dicoba di rumah. Tulis bilangan dengan angka. Hukmul adat bil arqam. Ini contohnya. Salah satu ini adalah angka 3. Jadi diberikan adat dalam huruf, dalam tulisan huruf, kalian diminta menuliskannya dalam bentuk angka. Kalau salah satu ini angka 3, terus bagaimana angka 6, bagaimana angka 1, bagaimana angka 5, angka 4, dan angka 2. Ada yang ta'alaq bil al-adad, ini yang berkaitan dengan masalah bilangan, ya, min arba ila sittah. Lebih banyak berikutnya adalah cara mengucapkan, membaca, dan menulis huruf jim. Nah, ba'dul kalimat fiha haraf jim. Jadidun, jinsiyatun, najiriyun, sirajun. Nah, kalau jama'atan, kita baca bersama-sama. At-tarkis ala sawti harf jim. Penekanannya kepada bunyi huruf jim. Iqra'u, silakan dibaca. Jadidun, jinsiyatun, najiriyun, sirajun. Ini penulisan jim di awal kalimat bersambung dengan sudahnya, sama juga ini jim di awal kalimat
bersambung dengan sesudahnya. Ini penulisan jim di tengah kalimat bersambung dengan sebelum dan sesudahnya. Dan ini adalah jim yang berdiri sendiri, ada di akhir kalimat. Tolong perhatikan bagaimana penulisan huruf jim baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Nanti di rumah bisa dicoba menulis atau melengkapi huruf yang kurang. Karena perintah adalah uktub al-harfan naqis. Tulis huruf yang kurang. Yang kurang adalah huruf jim. Ya, ini dilengkapi. Dan alat ibadah berikutnya adalah cara mengucapkan, membaca, dan menulis huruf lam. Nah, ba'dul kalimat fiha harf lam. Di sini ada beberapa kalimat yang di dalamnya ada huruf lamnya. Misal, al-mudarrisu tilmidun alaikum hal. La ahlan sahlan salamun. Iqra'u. Silakan dibaca. Sudah bimunakirati. Itu baca Ustaz. Al-mudarrisu tilmidun alaikum hal. La ahlan sahlan salamun. Perhatikan yang berwarna merah ini adalah huruf lam. Di awal, di tengah, di akhir, di awal, ya, di tengah, ini juga di tengah. Ya. Tolong diperhatikan bagaimana cara penulisan lam, ya, baik yang ada di awal, di tengah maupun di akhir. Dan sama seperti yang sebelumnya, silakan dilengkapi huruf yang kurang. Ya. Ada al-mudarris, la, alaikum, kemudian hal. Yang kurang adalah huruf lam. Silakan ditambahkan dengan melihat contoh yang ada di atasnya. Al-ibadah berbeda adalah perbedaan antara huruf ya dan kasroh. Jadi di sini untuk membedakan kalimat yang ada huruf matnya yaitu ya sama yang tidak ada huruf matnya. Coba perhatikan di sini lin, lin, in, lin, in, ini ada huruf matnya yaitu ya, maka dibaca panjang. Sedangkan lin, din, kil tanpa huruf mat maka dibaca pendek. Intinya adalah itu, membedakan huruf yang ada huruf matnya perpanjangan yaitu ya sama yang tidak ada huruf matnya. Yang ada huruf matnya dibaca panjang, yang tidak maka tidak dibaca panjang. Sama juga dengan sebelumnya, silakan di sini dilengkapi huruf yang kurang. Awal masalah ila at-tadribat, sekarang kita sampai kepada latihan-latihannya. Perhatikan, perintahnya adalah hawil kama fi al-amsilah. Rubahlah sebagaimana dalam contoh. Ini ada 3 contoh. Ini juga sudah kita singgung ya, untuk membedakan antara kalimat mudzakkar dan kalimat muannas. Ana Nigerian, ini mudzakarnya. Muannasnya adalah ana Nigerian. Anta mudarrisun, ini mudzakarnya. Muannasnya adalah anti mudarrisatun. Karimun ghaniyun, ini mudzakarnya. Muannasnya adalah karimatun ghaniyatun. Jadi intinya adalah merubah dari kalimat mudzakkar ke kalimat muannas. Yang dicirikan untuk muannasnya ada tak marbuthah di akhirnya. Silakan diubah sebagaimana dalam 3 contoh di atas untuk 6 soal di bawah ini. Ana tilmidun, majidun ustadun, anta arabiyun, ana maliziyun, syarifun saudiyun, al-mudarrisu jadidun. Ini semuanya adalah kalimat mudzakkar. Kalian diminta merubahnya ke dalam bentuk kalimat muannas. Paham? Jelas ya? At-tadrib al-ibadah, latihan berikutnya adalah yang pertama, uktub raqamal kalimah al-munasibah fil huruf. Perintahnya tulis nomor kalimat yang sesuai di lingkaran. Jadi di
sini ada 3 pilihan jawaban, maka untuk jawaban yang benar kalian tuliskan angkanya di lingkaran ini. Ya, ana tilmidun. Jawabannya apa? Apakah jadidun, alaikum, ataukah hal? Seandainya jawabannya hal, maka tuliskan angka 3 di lingkaran ini. Assalamu. Pilihan jawabannya ahlan, alaikum, lah. Ya. Seandainya kok jawabannya ahlan, maka tuliskan angka 1 di sini. Aku jelas ya. Yang terakhir, sil baina soal wal jawabil munasib. Hubungkan antara pertanyaan dan jawaban yang sesuai. Ini adalah al-asilah. Ya. Kalimat tanya dan di sini adalah jawabannya. Maka hubungkan antara pertanyaan dan jawaban yang sesuai dengan cara menarik garis ya antara pertanyaan dan jawaban. Al-asilah, pertanyaan-pertanyaan adalah mas muka, ma jinsiyatuki, hal anta Nigeriyun, hal anta Iraqiyun, hadi al-ajibah, dan ini adalah jawaban-jawabannya. Naam, ana Nigeriyun, la, ana Nigeriyun, ana Nigeriyatun, ismi Ahmad. Itu misalnya untuk pertanyaan mas muka, seandainya jawabannya ana Nigeriyatun, maka tarik garis antara mas muka dengan ana Nigeriyatun. Begitu seterusnya sampai ketemu antara pertanyaan dan jawaban. Cara menghubungkannya adalah dengan garis. Sekarang kita sampai kepada intikas atau refleksi. Maka sebagai kesimpulan bahwa kalimat mudzakkar adalah kalimat yang menunjukkan jenis laki-laki. Adapun kalimat muannas adalah kalimat yang menunjukkan jenis perempuan yang biasanya ditandai dengan adanya tak marbutoh. Ya, ini tak marbutoh di akhir kalimat. Yang berikutnya kita belajar bilangan. 4 adalah arba'atun, 5 khamsatun, 6 adalah sittatun. Yang keempat, huruf jim dan lam harus diucapkan, dibaca, dan ditulis dengan baik dan benar, ya, sebagaimana yang sudah dicontohkan. Yang kelima, huruf ya dan kasroh harus dibedakan dalam pengucapannya dan penulisannya. Yang pakai ya dibaca panjang, karena ya termasuk huruf mat, huruf perpanjangan. Yang tidak ada ya-nya cuma kasroh, maka dibaca pendek. Yang keenam, sudah mengingatkan bahwa seseorang itu akan mendapatkan hasil sesuai dengan kepayahan yang dia lakukan. Maka siapa yang mau berpayah-payah dalam mendengarkan pelajaran, dalam mengerjakan tugas, maka dia akan mendapatkan hasil yang maksimal. Maka harapannya nanti dipelajari kembali juga semua tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik dan benar. Karena dengan mengerjakan latihan akan memperkuat pemahaman terhadap materi pelajaran. Sebagai informasi, insya Allah untuk pelajaran berikutnya adalah al-hiwar atau percakapan yang bertemakan tawabid atau rangkum. Nampaknya sudah selesai pembelajaran kita dan marilah kita akhiri dengan doa. Naktafi bihadza al-qadar wa ila liqa' fi waqtil qadim insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum